Saya juga sempat mendapatkan wejangan dari HRD saya. Secapek-capeknya kita kerja, lebih capek orang yang mencari kerja. Dan itu sampai sekarang masih saya pegang. Makanya bersyukur sekali, alhamdulillah bisa mengikuti program COE dan relasi saya lebih banyak mengenai dengan dunia industri, yang mana juga pasti akan menjadi bekal untuk diri saya. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Dini di program COE HRD. Nah, sekarang aku udah bareng sama kakak-kakak keren. Mungkin boleh kenalan dulu Kak supaya teman-teman yang di rumah tahu. Oke, mungkin dimulai dari aku dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nanda. Kebetulan merupakan peserta dari COE HRD batch 7 dan untuk saat ini ditempatkan di Kapal Garden Hotel Sengkaling milik UMM. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Adi Rafmi Aryoza, biasa dipanggil Bagas. Saya juga salah satu peserta magang COE HRD batch 7 yang ditempatkan di PT Gudang Baru Berkah. Oke teman-teman, kita sudah bersama Kak Nanda dan juga Kak Bagas yang pastinya sudah magang ya Kak selama 4 bulan. Benar. Oke, mungkin boleh diceritain nggak Kak pengalaman Kakak selama magang 4 bulan? Boleh dari Kak Nanda dulu? Oke, sebelum dilakukannya magang 4 bulan itu, kita yang dari COE ini pastinya kita bakalan dibekalin macam-macam materi teman-teman. Kita di COE itu ada yang namanya outbound. Jadi kita nggak full materi aja, kita nggak full mikir aja, kita juga ada main-mainnya juga, kita ada refreshingnya juga, kita juga ada praktek langsung. Misal semalam itu kita pernah praktek pembuatan SOP untuk di suatu perusahaan sebagai HRD. Seperti SOP itu sangat penting ya teman-teman untuk dipelajari gimana cara pembuatan segala macam. Makanya aku bisa bilang kayak kita ikut COE ini sangat dibantu sekali, entah dari soft skill ataupun hard skill kita sangat dibantu sekali untuk dikembangkan. Lalu jadi setelah kita masuk ke dunia magang yang sebenarnya, kita nggak kaget, kita nggak aduh aku harus ngapain ya, aduh aku kerjaannya apa ya, enggak, kita jadi kayak tahu step by stepnya ngerjain job desk kita yang sudah diberikan atasan itu seperti apa. Jadi kita lebih siap lah istilahnya kalau ke dunia magang gitu dari aku sih. Oke, kalau dari Kak Bagas sendiri gimana Kak? Kalau dari aku sebenarnya kurang lebih sama ya pengalamannya, karena kita juga sama-sama dari awal ditempa sama-sama, seleksi sama-sama, terus sampai sebelum kita kelas industri kita ada namanya outbound tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nanda. Ya, di sana kita belajar hard skill juga, nggak hanya soft skill. Kemudian setelah itu kita dapat materi selama kurang lebih 1 bulan, yang mana itu sangat membantu karena pasti dari kita sendiri yang awam terkait dengan dunia industri itu pasti akan takut nanti ke depan itu bagaimana, di tempat magang itu seperti apa. Tapi alhamdulillah dengan adanya program COE, dengan adanya kelas industri, kita juga sudah tahu kurang lebih garis besar seperti apa yang akan kita lakukan di tempat magang nantinya, seperti itu. Oke, di COE HRD kan ada pengalaman selama 1 bulan ya Kak, pembekalan. Nah, setelah turun lapang nih Kak ke tempat magangnya, kira-kira peran Kakak itu sebagai staff mungkin di HRD kan ya Kak? Nah, mungkin boleh diceritain Kak, perannya itu gimana sih selama magang? Oke, mungkin aku dulu ya. Boleh. Ketika kita ditempatkan, kita kalau saya sendiri itu di SDM Personalia Gudang Baru Berkah. Jadi di sana itu kita kurang lebih sama sih apa yang kita dapatkan di kelas industri itu ternyata kita terapkan juga di perusahaan. Cuman ada beberapa hal yang memang disesuaikan dengan peraturan perusahaan. Salah satu contohnya mungkin ketika kita di kelas industri itu kita mendapatkan PKWT. Nah, ternyata diterapkan di perusahaan kita juga mendapatkan itu gitu. Oke, kalau dari Kak Nanda? Oke, kalau yang dari Kak Bagus tadi bilang kan dia di bagian SDM. Memang sebenarnya kalau HRD itu memang macam-macam ya teman-teman. Nah, jadi karena di kapal dan di dormi itu cuma satu HRD tapi merangkap ke semua bagian divisi, kita ngerjain general affair, kita ngerjain rekrutmen, training development, kita ngerjain juga segala analisis jabatan segala macam. Dan kita sebenarnya jadinya kayak dia tuntut untuk menguasai berbagai macam gitu teman-teman. Kita harus serba bisa segala macam. Tapi kita juga akhirnya tetap gak kaget karena kan memang bahkan di COE HRD-nya sendiri itu udah ngajarin macam-macam buat kita ngembangin hard skill dan soft skill-nya seperti itu. Jadi aku sendiri biarpun gak ada divisi HRD khususnya, aku tetap ngerangkap ke berbagai macam
job desk yang ada di HRD gitu sih. Oke, menarik banget sih Kak dari penjelasan Kakak selama magang perannya tadi. Tapi aku pengen narik ke belakang lagi deh. Kira-kira apa sih awal mula nih Kakak tertarik ke COE HRD? Oke, sebelumnya aku tahu COE HRD itu dari kakak tingkat aku. Sebelumnya aku belum tahu, pernah dengar soal COE HRD itu aku belum pernah. Aku baru diceritain sama kakak tingkat aku, Nanda kamu nggak mau nyoba COE? Itu emang program apa ya kak? Aku awalnya bingung kan, karena ternyata akhirnya cutting aku ngejelasin kalau misalkan di COE itu kamu bisa ditempatkan di tempat magang sesuai DUDI namanya ya, perusahaan kerjasama yang dari COE-nya. Dan kamu kayak nggak perlu ribet untuk nyari-nyari perusahaan sendiri. Dan kamu juga dimonitoring langsung dari COE-nya. Jadi kita tuh kalau di COE nggak bisa sembarangan teman-teman. Kita nggak mungkin kayak nganggur terus selama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu nggak mungkin sama sekali. Karena kita juga ada evaluasi rutin dari pihak COE-nya, ada monitoring rutin. Dan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kita juga harus laporan ke COE-nya. Apa aja yang kita udah kerjain hari ini, apa aja yang udah kita kerjain selama ini. Jadi kita benar-benar diawasin secara langsung dari si pihak COE-nya itu, gitu. Itu bedanya sama yang magang biasa, seperti itu. Oke, kalau dari Kak Nanda karena tahu dari cutting ya Kak. Nah kalau dari Kak Bagas sendiri, kenapa Kak awalnya kok bisa tertarik ke COE HRD ini? Kalau jawaban saya sebenarnya sama Nanda, karena kita kan di kurikulum kita di semester 5 sudah dipencar sesuai peminatan. Ya, Karena memang saya minatnya di psikologi industri. Kemudian saya berpikir kalau misalkan magang ini di mana yang sesuai dengan memang passion saya. Akhirnya saya tanya-tanya ke kakak tingkat, dan dari kakak tingkat itu sudah memberikan hasilnya bahwa ketika dia mengikuti COE HRD mendapatkan bekal, mendapatkan kelas industri tadi, kemudian setelah di lapangan ternyata diterapkan, itu membuat saya tertarik juga gitu. Wah, kayaknya seru nih. Jadi akhirnya saya mengikuti seleksi dari awal itu tadi. Oke, karena tahu dari cutting terus dapat testimoni yang Ya, baik. betul. Oke, kalau itu kan dari cutting nih, karena kakak sekarang udah ngalamin secara langsung kan ya magangnya. Kalau dari kakak sendiri, kira-kira apa sih pengalaman yang berkesan gitu selama ikut COE HRD? Mungkin dari Kak Bagas dulu boleh. Pengalaman berkesan ya. Mungkin kita sama-sama di tempat selama 1 bulan itu, kita 1 bulan benar-benar full materi dan ada prakteknya juga di akhir materi itu tadi. Itu menurut saya sangat berkesan karena ketika kita turun di lapangan itu ternyata bisa kita praktekkan gitu loh. Jadi bukan hanya yang sekedar kita datang ke tempat magang, kemudian kita nggak tahu the job desk-nya seperti apa. Di COE ini yang berkesan yaitu tadi yang kita kerjakan itu ternyata sudah tertata, sudah kita ketahui sebelumnya seperti itu. Oke, kalau dari Kak Nanda sendiri? Sebenarnya aku kurang lebih sama yang dibilang Kak Bagas ya. Dan aku juga ada testimoni sendiri nih dari HRD ku sendiri. Bahkan HRD ku bilang ternyata anak dari COE HRD itu beda ya sama anak magang reguler. Kok bisa ya anak COE HRD dia nggak terlalu kaget dengan job desk yang ada, dia gampang adaptasi, dia gampang berbaur. Ya karena itu tadi alasannya, karena kita memang ditempa benar-benar 1 bulan nonstop. Kita benar-benar dikasih materi, kita benar dikasih praktik, yang itu bikin kita beda sama anak-anak yang mungkin lebih ke reguler ya. Jadi mereka masih belum tahu basic-basicnya segala macam. Itu yang bikin kita tuh lebih siap untuk menghadapi dunia kerja yang asli seperti itu. Oke, karena di COE ini kan memang ada pembekalan ya Kak. Iya. Jadi menurut Kakak kira-kira skill apa sih yang paling penting gitu untuk kita terjun ke dunia kerja apalagi di bidang industri gitu? Oke, kebetulan kan karena aku di bidang hospitality ya teman-teman. Hospitality itu yang model pelayanan, kita menjual ke tamu atau pelanggan itu adalah pelayanan. Jadi yang paling penting yang aku pelajari itu adalah cara komunikasi kita atau cara public speaking kita. Karena gimana pun kita kerja di hotel, kita kerja di industri yang menawarkan pelayanan, itu benar-benar penting banget kita bisa pintar ngomong sama pelanggan, menarik calon pelanggan, terus juga melayani pelanggan seperti biarpun kita di back office ya, kita HRD, kita back office, tapi nggak ada kita tahu waktu kapan kita akan ketemu tamu. Jadi kadang kita ketemu tamu tuh juga kita harus bantuin kayak selamat pagi ibu, ada yang bisa saya bantu, bisa saya antarkan ke kamar seperti itu. Jadi menurut saya yang paling penting sebenarnya untuk yang
skill yang perlu kita kembangkan itu komunikasi dulu. Karena kalau kita nggak bisa komunikasi, kita nggak pintar ngomong segala macam, adaptasinya nanti di suatu perusahaan atau di industri juga susah sih teman-teman, seperti itu. Oke, kalau dari HRD sendiri kan Anda mungkin boleh dijelasin nggak skill apa sih yang harus dimiliki kan? Karena banyak ya Kak sebetulnya job desk tadi yang Kakak sebutin. Nah, skill yang paling utama tuh apa Kak selain komunikasi? Selain komunikasi, kita juga perlu bisa analisis teman-teman. Analisis ini banyak di macam-macam desa HRD ya. Contohnya aku kasih tahu di bagian rekrutmen. Rekrutmen itu kita perlu analisis, nggak semena-mena kita harus kayak menerima semua calon kandidat dan kita interview, nggak bisa. Kita harus screening dulu dari CV-nya, kita analisis kira-kira kandidat ini oke nggak kita bawa ke perusahaan kita, oke nggak kita lanjut ke interview, kompetensinya sesuai nggak dengan perusahaan yang perusahaan mau, seperti itu. Setelah rekrutmen juga kita pastikan screening CV, lalu panggil kandidatnya, kita interview. Di situ juga kita perlu ada analisa. Setiap kandidat ini berbicara, waktu kandidat ini ngomong sama kita, kira-kira ini akan tepat nggak kalau kita jadikan karyawan di perusahaan? Karena kita jadiin karyawan di perusahaan itu nggak sembarangan ya teman-teman. Kita harus bisa nganalisis ke depannya, kita harus bisa nganalisis background check-nya juga, karena kita nerima orang itu nggak sembarangan. Kita harus melihat dia sebelum kerja di sini dia kerja di mana, dia track record-nya seperti apa, itu sangat penting banget. Jadi menurut saya analisis di HRD itu sangat penting banget. Gitu. Oke, itu analisis dari Kak Nanda. Benar. Nah, kalau dari Kak Bagas sendiri, apa tuh Kak skill yang paling penting? Kalau menurut saya skill yang paling penting itu ada dua, hard skill dan soft skill. Nah, hard skill yang perlu kita kuasai sebagai HRD itu berdasarkan pengalaman saya itu adalah kemampuan kita menganalisis data tadi. Karena kita dihadapkan dengan data, kita harus bisa namanya Excel. Nah, kemampuan Excel itu memang benar-benar sangat diperlukan ketika di dunia kerja. Karena HRD itu megang, kalau khususnya di saya itu saya megang 1.700 sekian data karyawan, yang mana kalau misalkan kita tidak bisa menguasai Excel, kita akan kesulitan sendiri. Jadi dari Excel itu tadi kita bisa mengerjakan itu secara efektif, efisien, dan juga tentunya lebih teliti pastinya. Kalau secara manual kan pasti ada human error yang pastinya malah membuat resiko yang lebih besar. Kalau secara soft skill, mungkin saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Nanda, komunikasi. Karena kita juga selain berhadapan dengan data, kita juga berhadapan dengan manusia, dengan orang lain. Bagaimana kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita sopan santunnya, bagaimana cara beretikanya, bagaimana, itu juga cukup penting. Karena HRD pasti juga sebagai cerminan dari perusahaan. Kalau HRD-nya HRD ke karyawan itu baik, HRD ke karyawan itu ramah, sopan, sesuai dengan standarnya, itu pasti cerminan dari perusahaan itu sendiri. Tapi kalau HRD-nya itu kebalikannya, angkuh sebagainya, pasti juga kesannya karyawan ke perusahaan juga seperti itu. Oke, itu tadi kita udah bicarain yang enak-enaknya ya Kak. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak tantangannya mungkin selama magang atau mungkin saat mengikuti COE HRD gitu? Mungkin saya dulu ya. Boleh. Kalau tantangan sih, karena kita di sini posisinya adalah sebagai mahasiswa magang ya. Ketika kita dihadapkan dengan data karyawan yang mana itu sangat signifikan, sangat itu sangat riskan. Kalau misalkan ada hal apa-apa, itu menjadi ketakutan tersendiri untuk saya. Karena selain di personalia, saya juga mendapatkan tugas di payroll. Nah, payroll ini pasti berhubungan dengan upah yang diterima oleh karyawan. Kalau kita salah nginput, kita salah masukkan, yang berdampak bukan hanya ke kita tapi ke orang banyak. Nah, itu yang menjadi tantangan saya ketika selama magang itu sih. Oke, kalau dari Kak Nanda sendiri? Mungkin hampir sama kayak yang Kak Bagas bilang, mungkin ke Kak Bagas itu lebih ke tanggung jawab ya. Tanggung jawab yang kita emban itu lumayan berat sebagai HRD, walaupun kita masih anak magang ya teman-teman. Tapi selain itu juga menurut aku yang agak memang jadi tantangan, karena kita masih anak magang, istilahnya masih baru di suatu perusahaan. Jadi atasan seperti manajer atau bos di suatu perusahaan pasti kan nggak bisa sepenuhnya langsung percaya sama kita. Nggak bisa langsung kasih job desk kita yang kayak benar-benar HRD banget, itu nggak bisa. Pasti kayak sedikit demi sedikit dulu. Dan menurut saya itu tantangan sih, gimana cara kita sebagai anak magang itu ngebuktiin ke para atasan atau ke manajernya kayak
Bapak saya bisa ngerjain ini, Bapak bisa kasih kepercayaan ke saya seperti itu menurut saya tantangan sih, karena kita harus bisa ngambil hati manajer untuk beliau percaya sama kita, dan kita bakalan dapat job desk dan pekerjaan yang lebih berat dan bisa lebih belajar dari pekerjaan-pekerjaan itu sih menurut aku gitu. Oke, Kak, karena kan di COE HRD ini ada pendampingan ya Kak? Iya. Nah, kalau dari testimoni dari kakak-kakak sendiri, dalam menghadapi tantangan yang tadi kakak sebutkan, gimana sih tim COE HRD untuk mendampingi hal tersebut gitu? Oke, kalau pendampingan ini kita sebutnya di sini MONEV ya teman-teman, monitoring dan evaluasi. Nah, menurut saya sendiri lumayan membantu karena kadang itu beliau atau dosen dari pembimbing kita dari COE itu kan rata-rata sebulan sekali nunjungin kita ke perusahaan. Itu beliau pertama tanyain dulu keluhan kamu di sini apa, kesusahan kamu di sini apa, hambatan kamu di sini apa. Lalu kalau misalkan kita udah ngasih tahu semua keluhan, kita kasih tahu hambatan kita, itu nanti pasti akan ada sedikit diberikan masukan atau saran dari beliaunya juga biar kita juga bisa memperbaiki apa yang sebenarnya harus kita perbaikin seperti itu. Dan selain itu juga kayak beliau atau dosen pembimbing kita itu juga kadang mengoreksi kita melalui SPV kita. Ada namanya SPV lapangan ya kalau di COE HRD itu. SPV lapangan itu diambil langsung dari perusahaan kita, jadi bukan dari COE atau dari kampus, bukan. Jadi beliau bisa ngecek kita, kurangnya kita apa, lebihnya kita apa. Dan biasanya di saat monitoring dan evaluasi itu, dosen pembimbing itu akan nanyakan, anak ini atau Nanda kira-kira selama bekerja di sini kurangnya apa Bapak? Kelebihannya apa Bapak? Jadi kan yang lebih tahu kelebihan dan kekurangan kita juga kan pasti SPV kita dari lapangan. Akhirnya juga nanti kita sama-sama diskusi gimana cara kita menanggulangi, gimana cara kita memperbaiki nih si Nanda kurangnya ini, berarti harus kita apain seperti itu. Kalau aku gitu. Kalau dari Kak Bagas sendiri, menurut Kak Bagas apa nih Kak dari membantunya gitu? Mungkin ya dibilang cukup membantu ya, karena jujur aku sendiri sempat sempat memberikan keluh kesah terkait dengan apa yang kita dapatkan selama kelas industri kemarin. Ternyata ada yang menurut aku kurang ketika kita ada di lapangan. Jadi waktu itu sempat aku berbicara, aku sampaikan misalkan jika hal-hal yang langsung berhadapan kita dengan di lapangan itu bisa ditambah lagi, ditambah intensitasnya, bukan ke samping tapi ke dalam untuk pemahaman materi. Itu juga kemarin sempat aku sampaikan. Alhamdulillah dari respon dari dosen juga menerima dengan baik saran dan kritikan itu tadi, dan sepertinya akan menjadi evaluasi bagi tim COE. Itu aja sih. Oke Kak, aku pengen ngajak kakak untuk throwback mungkin ya ke belakang dari sebelum kakak ikut COE HRD nih. Dari awal sebelum dan sampai kakak setelah mengikuti COE HRD dan magang, kira-kira apa sih perbedaannya? Mungkin boleh dari Kak Bagas dulu diceritain. Mungkin kalau saya pribadi itu lebih disiplin ya, karena yang pertama sebelum kita COE itu mungkin kalau kelas kan selama kelas mata kuliah kan mungkin lebih fleksibel ya jamnya, tidak ada kelas pagi, mungkin ada kelasnya kelas siang, jadi kadang itu bangun lebih siang, mungkin seperti itu ya. Tapi dengan adanya kelas COE ini dari kelas industri, kita dituntut untuk disiplin. Ketika kita terlambat 1 menit saja waktu kelas industri, itu akan ada punishment yang mana membuat kita pasti ayo kita harus disiplin, kita harus disiplin. Begitupun ke bawah ketika kita sudah di tempat magang. Ketika apa yang kita dapatkan, apa yang kita alami selama kelas industri, ternyata efeknya ya waktu di tempat magang. Jadi ketika misalkan saya masuk jam 8, ya saya jam 7.45 sudah harus ada di ruangan, seperti itu. Oke, kalau dari Kananda sendiri? Kalau dari aku sendiri sebenarnya kurang lebih sama kayak Kak Bagas, karena memang bener-bener kita waktu kelas COE itu sebulan full kita nggak boleh telat teman-teman. Kita telat 1 menit aja, misal kita masuk jam 8 terus kita masuk kelasnya jam 8:01, itu udah dapat hukuman dari pihak COE-nya. Jadi itu bener-bener ngajarin kita buat kayak kamu nanti di perusahaan aja memang nggak boleh telat sama sekali. Jadi harus sekarang, mulai dari sekarang kamu disiplin seperti itu. Ya memang benar awalnya kita juga kalau misalkan kelas reguler, kelas biasa kan pasti leha-leha ya teman-teman, kayak udah nanti aja deh berangkatnya, udah nanti aja mandinya, karena emang nggak ada yang dikejar juga. Betul gitu. Kalau di COE kan memang ada punishmentnya, itu yang bikin kita kayak aduh daripada aku kena hukuman mending aku cepet-cepet bangun, cepet-cepet siap-siap, cepet-cepet ke COE atau ke kelasnya gitu. Itu jadi kebawa ke tempat magang juga teman-teman. Jadi kita bakalan jarang telat, kita jadi nggak kaget, kita juga kayak bisa
datang tepat waktu. Jadi itu kan bisa dinilai plus juga kan untuk kita dari perusahaannya, seperti itu sih aku. Oke, berarti sangat membawa dampak positif Iya, ya Kak. Padahal benar. sederhana gitu, cuman datang nggak boleh telat, tapi ternyata Iya. membawa dampak buat kita di lapangan. Benar. Oke, mungkin terakhir nih Kak, boleh disampaikan mungkin pesan nih untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin ada tingkat atau siapapun yang mau terjun di lapang atau mau ikut COE HRD atau mungkin untuk kehidupannya sehari-hari bisa disampaikan Kak. Oke, mungkin dimulai dari saya dulu ya. Kalau dari aku sendiri sih, aku ngerasa kalian harusnya kalau misalkan mau terjun di dunia kerja, di dunia industri, jangan pernah takut untuk bertanya teman-teman. Soalnya kita sebagai anak baru, kita masih newbie gitu istilahnya, kita masih belum ngerti soal industri. Gak apa-apa, tanya aja ke atasan atau ke rekan kerja yang ada di situ, biar kalian gak ketinggalan dan kalian gak cuman haho enggak, tapi kalian bisa belajar dengan baik dan benar. Karena ada kan istilah yang kayak malu bertanya sesat di jalan. Nah, itu benar-benar kalian terapin di perusahaan. Itu benar-benar bantu banget buat kalian berkembang dan kalian juga bisa belajar lebih banyak di perusahaan. Dari aku seperti itu sih. Oke, kalau dari Kak Bagas sendiri, Oke, mungkin kalau pesan dari saya ya, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena ketakutan yang ada dalam diri kita itu hanya ada di pikiran kita. Ketika kita sudah berani untuk memulai, mencoba, itu berarti kita sudah berhasil menaklukkan diri kita sendiri. Karena di zaman sekarang, untuk mencari kerja itu sangat susah. Relasi itu sangat penting. Jadi, saya juga sempat mendapatkan wejangan dari HRD saya. Secapek-capeknya kita kerja, lebih capek orang yang mencari kerja. Dan itu sampai sekarang masih saya pegang. Makanya bersyukur sekali, alhamdulillah bisa mengikuti program COE dan relasi saya lebih banyak mengenai dengan dunia industri, yang mana juga pasti akan menjadi bekal untuk diri saya. oke teman-teman, itu tadi kita udah ngobrol lumayan panjang ya Kak, bareng Kak Nanda sama Kak Bagas. Makasih banget udah mau share. Iya, terima kasih Kak. kembali. Terima kasih udah meluangkan waktunya, padahal mungkin sibuk ya hari ini. Lumayan. Oke. Bisa dibilang gitu. Oke, mungkin teman-teman yang pengen tahu info lebih dalam lagi, kita bakal ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.